Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia ya. Saya akan kejar terus Putri ini. Putri, kalau nggak salah jenengan beberapa hari yang lalu saya mencoba ngasih PR. Yang pertama saya sudah, terus setelah kenal sama itu saya malah jadi kemelelet loh, sombong. Soalnya nanti hari raya saya akan pakai jarit sama baju yang penjenengan buatkan. Pasti lain dari yang lain. Kalau anak cucu saya ngumpul mesti, waduh kok aku dipundut aku mesti gitu. Senang manas-manasi pada orang lain. Nah, terakhir karena pedepokan saya itu dekat dengan suatu tempat yang sangat fenomenal sekali. Yang kemarin saya bicara tentang moksa ya, nilai moksa, bahwa Eyang Buyut Prabu Jayabaya itu res terakhir untuk menyelesaikan gantinya zaman hidup itu berada di bumi suci Singosari ini, lalu sekarang tumbuh menjadi ringin putih. Nah, kira-kira yang penjenengan mau membuat miniatur ringin putih itu secara teknis itu bagaimana, Mbak? Gak bisa gambar nih aku. Monggo. Nggih, Romo. Kemarin selesai dari Dhamma TV, saya itu malam selesai sholat tengok-tengok di depan rumah, Romo. Okay. Saya kepingin sowan ke tempat itu, ringin putih itu, sama diantar Mbak Astrid. Saya foto satu persatu, saya tengok-tengok di situ, Romo. Saya buat karena saya tetap saya tuh mengurus limbah, jadi daur ulang, Romo. Saya cari Grajen yang di Kertanegara itu kan saudara Anto itu. Sini Grajennya aja kok gua, itu taiknya Grajen itu loh, Romo. Nah, saya kumpulkan, saya kasih ini lem ya, lem yang dari ini saya aduk, saya kasih warna dari itu loh, Romo. Kalau saya masak kan ada warna kue itu, warna hijau, saya utek-utek, saya kasih semen putih. Nah, saya buatlah rangkaian, sekarang sudah jadi mirip ya, saya harus sama. Jadi saya foto, saya ini bolak-balik sampai 5 kali, Romo, bongkarnya itu. Nah, sekarang sudah jadi, tinggal kasih daunnya itu. Jadi insya Allah nanti akhir April ini sudah jadi, Romo, sudah bisa ditampilkan ke Dhamma TV, Romo. Gitu ya. Bu, kalau daun pisang, daun kates mungkin samaan buat miniaturnya bisa. Loh, kalau daun ringin itu saya tidak bisa gambarkan. Padahal kecil-kecil dan pohonnya miniaturnya sekian. Loh, terus daunnya itu seberapa itu? Jadi daunnya ya ini, Romo, diameternya itu 1,5 cm, tapi kan bentuknya ada 5 gitu kan, dirangkai-rangkai gitu. Jadi nanti ya kayak di sana pokoknya. Kayak Romo nanti itu ya. Kan Romo sudah saya kasih tahu, ini loh, Romo, ini saya sedang buat ini. Nah, itulah, Romo, saya juga bersyukur saya orang Singosari, setiap ini ya jalan-jalan sambil cari daun untuk eko. Kalau ada tempat-tempat yang aneh-aneh, saya ya pasti istirahat dengan duduk-duduk. Itu inspirasi itu, Pak Bowo, sehingga kita ndak akanlah susah, Romo. Seneng terus. Jadi akhirnya kan kita timbul menggerakkan diri untuk membuat itu tadi. Nah, ini gitu. PR jenengan jangka panjang ya. Kalau ringin putih tadi itu setelah dijelaskan, saya sudah bisa menangkap. Cuma besok kalau sudah jadi, saya akan cari boneka kecil. Saya tulisi orang yang lagi sila begini atau begini ya, kondisi begini. Saya tulisi Eyang Buyut Joyoboyo, gitu ya. Karena beliau itu moksanya adalah moksa yang terakhir, yang karena sadar bahwa alamnya akan ganti ke alam lain. Lalu ini bicara gini nggak boleh sembarangan loh ya, karena para leluhur juga itu juga ngamati kita, nggak boleh ngarang tuh, nggak boleh ya. Betul. Beliau itu moksa terakhir itu karena sudah pasrah lalu silo begini, lama-lama dirambati rumput sampai oyot-oyot sampai ketutupan. Akhirnya beliau di tengah-tengah pohon itu, pohonnya tumbuh menjadi ringin putih ya. Makanya
fenomena ringin putih itu pada leluhur kita itu sangat sakral sekali dan sangat fenomena sekali gitu. Nanti saya tulisi Eyang Buyut Joyoboyo gitu. Ya saya taruh di rumah aja untuk memantapkan hati bahwa leluhur kita itu adalah leluhur yang berbudi luhur tadi itu. Nggih. Lalu tadi ada apa? Monggo ada kesan-kesan terakhir apa yang penjenengan pengen sampaikan? Kalau tidak salah penjenengan itu juga mengembangkan sayap sampai tekan sumber mancing apa gitu. Injih Romo. Itu begini, saya memang sebenarnya itu di sebuah koperasi mendampingi kelompok-kelompok 10.000 orang Romo. Tapi kan setelah tua ini usia sekarang 61, saya mengaplikasikan tangguh renteng itu bukan uang Romo, tetapi kehidupan. Karena kita kalau punya ilmu didiamkan saja ya percuma ya Pak Bo. Nah dari situ saya nelatah istilahnya teman saya yang masih mau saya ajak kerjasama, ayo buat ini sekelompok. Jadi saya nanti tidak capek. Saya bagian buat mikir satu produk, setelah itu kalau sudah saya pandaikan kan saya nggak perlu bingung Romo, garapen kan gitu. Gitu Romo, sehingga nanti semua akan merasakan ilmu itu bermanfaat. Saya juga pernah ikut ini eksibisi payung rajut Romo. Jadi payung itu dirajut dari payungnya itu dari ini bambu. Itu Asia Tenggara Romo, di sana Jogja di Borobudur. Payung rajut itu apa? Bentuknya payung. Payung, tapi kan kalau yang tradisional pakai kertas. Kertas. Kalau saya rajut di bentel Romo, kalau wong Jawa rajut. Kalau kena hujan nggak bocor. Itu hanya untuk display, untuk display ini gitu. Untuk display pameran. Nah, satu itu kalau sudah dilirik sama orang luar bisa kemarin laku 150 US. Satu. Iya, hampir 2 juta kan. Kalau di sini bekas itu ya. Bukan, kalau itu payung beneran, terus nanti pakai benang dirajut. Ya bentuknya macam-macam gitu. Jadi itu seluruh Asia Tenggara itu sampai Jepang ikut, Thailand ikut, Malaysia ikut di Borobudur. Setelah display, setelah dinilai, nanti ada yang jualan semua, yang datang turis-turis Romo. Saya tuh mimpi Romo, Malang itu Mbok yo bisa seperti Jogja, seperti Bali. Ya. Alangkah indahnya UKM ini Harusnya bisa begitu. Jalan semua bisa makan Romo. Luar biasa kalau memang bisa seperti itu. Ya, ternyata seperti di Singosari ini secara tidak langsung sudah berkembang sesuai dengan lingkungan yang ada, misalnya di Jalan Kertanegara, di candi-candi sekitar candi itu kalau sore itu mau makanan macam-macam tuh ada. Makanan yang ini kak, yang ini sampai ke rujak ulek itu ada di sana. Bermacam-macam gitu. Berarti bahwa leluhur kita itu peninggalannya kalau kita pelihara dengan sungguh-sungguh, kita cintai istilahnya Mas Bo tadi juga masih memberi makan kepada anak cucu ya. Memberi manfaat. Jangan sampai ada di daerah kabupaten ini candi itu dikelilingi kandang ayam gitu. Memang sengaja itu, sengaja supaya candi itu tidak didatangi orang gitu. Jadi kiri kanannya kandang ayam. Bu kalau bisa dan tempat-tempat yang seharusnya dilestarikan, tanah-tanah yang seharusnya dijaga dengan baik, jangan sampai dipindah fungsikan ya. Karena kalau misalnya sawah itu sudah membuat sawah itu sulit. Sulit karena butuh kurun waktu dari waktu ke waktu sehingga tanah itu menjadi subur ya. Ya memang kalau sawah itu dijual hari ini langsung beli mobil bisa ya. Tapi mobil itu yang bayar pajak, durung nanti itu merawatnya, ganti peleknya, ganti bannya dan sebagainya gitu loh ya. Dan ini seharusnya pemerintah daerah itu betul-betul ketat menjaga kelestarian lingkungan hidup termasuk alam-alam yang harus dijaga dengan baik. Betul. Berkali-kali
saya selalu menengokkan Yogyakarta, karena di Yogyakarta itu daerah istimewa. Bahkan pada waktu Presiden Bung Karno dulu pertama kali menjadi presiden sebelum ke Jakarta, ibu kota di Yogyakarta. Jogja dulu ya. ya. Ternyata sistem Yogyakarta itu sistemnya bagus sekali, bahwa tanah itu adalah milik negara Yogyakarta pada waktu itu. Silakan kamu hidup di sini 1000 turunan, tidak masalah. Pokoknya masih di sini dan tidak boleh menjual tanah ini, apalagi kepada orang lain. Nah kalau tanah boleh dijual kepada orang lain, lama-lama kan habis. Lama-lama habis ya. Jadi itu suatu contoh bahwa di Jogja itu masih terjaga dengan baik. Dan sebenarnya ini mulai agak tergeser ke sana kemari itu kan karena ikut sertanya politik dalam merekayasa keberadaan Nusantara ini. Yang sebenarnya Keraton Solo itu merupakan suatu keraton kerajaan yang masih sangat utuh, orisinil, berangkat dari keberadaan Nusantara secara utuh gitu. Tapi karena dulu ada istilah Turki ikut campur, segala macam ikut campur, sehingga tergeser pelan-pelan. Tapi kelihatannya sekarang itu anak cucu sudah mulai bangkit kembali, guyup lagi, rukun lagi. Seperti hari ini misalnya Mas Doni dari Bandulan tadi itu mau ikut, tapi ternyata masih tadi malam tuh lelean, sekarang mungkin bangkong gitu ya. Demikianlah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, mungkin masih banyak masa depan yang kita sampaikan demi kewibawaan, keutuhan NKRI dan budaya adat yang kita harus lestarikan. Oleh karena itu, jangan lupa setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore di depan Dhamma TV, Jejak Ki Jati yang selalu damai di hati. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.